Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Oh, oh, oh. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya
Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Oh, oh, oh. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu,
Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doa Shine News, berita paling update di Shine. ku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar. Lampaui. Shine News, berita paling update di Shine Beauty. Mari datang dan ramaikan SOP perdana Shine Beauty akan menghadirkan Chandra Gracesia, trainer S3 Academy, Rina Hikmawati, top leader dari Temanggung dengan torehan prestasi hanya dalam 50 hari sudah tembus trip Bali dan uang tunai 5 juta rupiah. Jud Marla, founder Shine Beauty dengan torehan prestasi hanya dalam 1,5 bulan mendapat bonus lebih dari 40 juta rupiah. Shine News, berita paling update di Shine Beauty. Mari datang dan ramaikan SOP perdana Shine Beauty akan menghadirkan Chandra Gracesia, trainer S3 Academy, Rina Hikmawati, top leader dari Temanggung dengan torehan prestasi hanya dalam 50 hari sudah tembus trip Bali dan uang tunai 5 juta rupiah. Jud Marla, founder Shine Beauty dengan torehan prestasi hanya dalam 1,5 bulan mendapat bonus lebih dari 40 juta rupiah. Disuruh tapi bisa. Oh, itu dia nolong mau ditolak.
Tekan tanggal sebelum. Yang bisa coba dulu katakan. Coba bilang lu tuh. Oh, kamu tidak akan menang kalau pakai sembarangan dengan topi-topi panjangnya. Edit, apa yang terjadi sama topi kita? Aku tidak tahu, nak. Shine News, berita paling update di Shine Beauty. Mari datang dan ramaikan SOP perdana Shine Beauty akan menghadirkan Chandra Gracia, trainer S3 Academy, Rina Hikmawati, top leader dari Temanggung dengan torehan prestasi hanya dalam 50 hari sudah tembus trip Bali dan uang tunai 5 juta rupiah. Jude Marla, founder Shine Beauty dengan torehan prestasi hanya dalam 1,5 bulan mendapat bonus lebih dari 40 juta rupiah. Shine News, berita paling update di Shine Beauty. Dilaporkan langsung dari akun Facebook founder Shine Beauty, Mak Ros, ada kabar gembira untuk warga Manado dan sekitarnya. Info stokis resmi, nama Violet Violita, nomor telepon 081 244 698 801. Lokasi Manado. Sedikit tentang Kak Violet, beliau adalah orang yang tegas, penyayang, dan penuh semangat. Shine News, berita paling update di Shine Beauty. Dilaporkan langsung dari tim Great Sukses Divisi 2 atas nama Yeni. Sekian untuk Shine News kali ini. Saya Abbas dari S3 Academy melaporkan. Shine News, berita paling update di Shine Beauty. Mari datang dan ramaikan SOP perdana Shine Beauty akan menghadirkan Chandra Gracia, trainer S3 Academy, Rina Hikmawati, top leader dari Temanggung dengan torehan prestasi hanya dalam 50 hari sudah tembus trip Bali dan uang tunai 5 juta rupiah. Jude Marla, founder Shine Beauty dengan torehan prestasi hanya dalam 1,5 bulan mendapat bonus lebih dari 40 juta rupiah. Shine News, berita paling update di Shine Beauty.
Dilaporkan langsung dari akun Facebook founder Shine Beauty, Mak Ros, ada kabar gembira untuk warga Manado dan sekitarnya. Info stokis resmi, nama Violen Violita, nomor telepon 081 244 698 801, lokasi Manado. Sedikit tentang Kak Violen, beliau adalah orang yang tegas, penyayang, dan penuh semangat. Shine News, berita paling update di Shine Beauty. Dilaporkan langsung dari story WhatsApp founder Shine Beauty, Cut Marla, ada kabar gembira untuk warga Bekasi dan sekitarnya. Info stokis resmi, nama Naomi Hutauruk, nomor 0812 8624 9393, lokasi Bekasi. Tentang Naomi, modis, periang, ramah, dan fast respon. Saya Abbas dari tim S3 Academy melaporkan. Shine News, berita paling update di Shine Beauty. Dilaporkan langsung dari tim Grid Sukses Divisi 2 atas nama Yeni. Sekian untuk Shine News kali ini, saya Abbas dari S3 Academy melaporkan. Suara mama ini udah. Suara mereka.
Shine News, berita paling update di Shine Beauty. Mari datang dan ramaikan SOP perdana Shine Beauty akan menghadirkan Chandra Gracia, trainer S3 Academy, Rina Hikmawati, top leader dari Temanggung dengan torehan prestasi hanya dalam 50 hari sudah tembus trip Bali dan uang tunai 5 juta rupiah. Cut Marla, founder Shine Beauty dengan torehan prestasi hanya dalam 1,5 bulan mendapat bonus lebih dari 40 juta rupiah. Shine News, berita paling update di Shine Beauty. Dilaporkan langsung dari akun Facebook founder Shine Beauty, Mak Ros, ada kabar gembira untuk warga Manado dan sekitarnya. Info stokis resmi, nama Violen Violita, nomor telepon 081 244 698 801, lokasi Manado. Sedikit tentang Kak Violen, beliau adalah orang yang tegas, penyayang, dan penuh semangat. Shine News, berita paling update di Shine Beauty. Dilaporkan langsung dari story WhatsApp founder Shine Beauty, Cut Marla, ada kabar gembira untuk warga Bekasi dan sekitarnya. Info stokis resmi, nama Naomi Hutauruk, nomor 0812 8624 9393, lokasi Bekasi. Tentang Naomi, modis, periang, ramah, dan fast respon. Saya Abbas dari tim S3 Academy melaporkan. Shine News, berita paling update di Shine Beauty. Dilaporkan langsung dari tim Grid Sukses Divisi 2 atas nama Yeni. Sekian untuk Shine News kali ini, saya Abbas dari S3 Academy melaporkan. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, Cek cek. kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Oh, oh, oh. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar. Boleh semua dibuka mic-nya, kita nyanyi sama-sama dulu yuk supaya semangat. Ayo yo yo ayo. Ayo yo yo ayo. Yo ayo yo. Yo. Kak Reni Susilawati, ayo. Mr. D.
karena bahagia satu akan membawa kebahagiaan berikutnya. Karena hati yang gembira adalah obat. Oke, terima kasih semuanya. Kita akan mulai Zoom pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh nggak apa-apa dibuka dulu mic-nya. Kalau mau yang sapa-sapa silahkan dibuka. Tapi kalau nanti pas materinya mulai, kita sama-sama ya untuk saya lakukan mikrofon kita masing-masing. Ya Pak Chandra. Oke, terima kasih. Yang di studio mungkin dimatikan. Oke, baik, suara saya cukup jelas teman-teman. Agak menggaung ya sepertinya. Oke, baik, kita akan mulai saja. Sudah ada sekitar 34 orang calon Crown Ambassador pada malam hari ini. Ya, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu untuk Anda. Oke, kurang keras tepuk tangannya. Yang keras lagi. Oke. Ya. Oke. Luar biasa ya. Jangan keras-keras, nanti tangannya sakit. Oke, jadi teman-teman, saya percaya sekali bahwa Anda semua akan menjadi seorang pemenang dalam hidup Anda. Kenapa? Kalau salah satu syarat untuk menjadi pemenang adalah ketika dia bisa mempunyai sebuah kendaraan untuk mewujudkan impiannya. Ya, seperti hanya saya tadi siang membuat konten, ya, Anda semua kenal Valentino Rossi tentunya ya. Ini bukan cerita buaya ya, cerita Valentino Rossi. Oke, Valentino Rossi semua pasti kenal. Nah, dia adalah seorang pembalap nomor 1 di dunia, ya. Tetapi pada kasus tertentu mungkin dia ingin berbalapan adu kecepatan balap motor dengan Anda mungkin, terutama teman-teman yang suka naik motor, ya mungkin ya Valentino Rossi akan menjadi pemenangnya. Tetapi jika keadaannya berubah, ya Anda diperbolehkan menaiki kendaraannya Valentino Rossi, sedangkan Valentino Rossi hanya diperbolehkan untuk naik kendaraan mungkin kendaraan keluaran tahun 60 70-an. Ya, saya yakin bisa dipastikan Anda menjadi pemenangnya. Jadi faktor untuk Anda bisa menang menuju garis finish dengan cepat bukan dilihat dari siapa diri kita saja, tetapi kendaraan apa yang Anda naiki. Dan keberkahan untuk kita semua hari ini, ya, kita mesti bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita sudah dikenalkan sebuah kendaraan, sebuah bisnis yang luar biasa yang bernama Shine Beauty Internasional. Yang saya yakin sekali, bisnis Shine Beauty jika Anda benar-benar mau serius menjalankannya, semua dari Anda berhak menjadi seorang Crown Ambassador tentunya. Setuju ya? Oke, ini kok kayaknya pada tegang semua ini wajah-wajahnya saya lihat ini. Apakah wajah saya semengerikan itu? Oke, teman-teman, sebelumnya kami sebagai pihak manajemen dari Shine Beauty Internasional dan dari S3 Academy, malam ini saya mengucapkan mewakili kami mereka semua untuk mengucapkan maaf sebesar-besarnya. Kenapa? Ya, semoga ini tidak menjadi halangan untuk kita bisa belajar pada malam hari, karena owner kita ada satu dan beberapa hal tertentu sehingga sang owner kita tercinta malam hari ini tidak bisa menghadiri atau bertemu dengan kita semua. Ya, beliau meminta maaf tadi, sangat menyesal, tetapi beliau akan segera untuk membuat Zoom berikutnya. Ya, nanti siap-siap saja waktunya kapan untuk bisa bertemu dengan Anda. Kenapa? Karena kita tahu sendiri kita punya seorang owner yang cukup sibuk, ya. Beliau mempunyai program yang sangat banyak untuk memikirkan bagaimana para shiner dan beauties ini bisa mencapai kesuksesannya dalam waktu cepat. Ya, tapi tidak menjadi penghalang teman-teman, karena kami sudah siapkan penggantinya yang tidak kalah menarik. Ya, kalau boleh bicara kesaktian saya pribadi itu baru seujung kuku pembicara yang satu ini. Ya, dan Anda mesti benar-benar wajib belajar pada malam hari ini, dan saya pun akan belajar bersama-sama Anda untuk menimba ilmu dari beliau. Gitu. Tapi sebelumnya saya ingatkan lagi teman-teman, sudah membawa alat tulis semua? Sudah ya?
Oke, HP-nya sudah dipastikan dalam kondisi yang baterainya full. Kok agak bergema ya? Oke, ya bisa dipastikan baterainya full. Apalagi Anda berada di tempat dengan sinyal terbaik tentunya, karena saya tidak ingin Anda melewatkan ilmu dari apa yang nanti beliau akan sampaikan. Gitu. Dan kembali lagi besok kita ada SOP di Temanggung, dan lagi-lagi saya juga meminta bantuan beliau untuk terus mendampingi saya selama perjalanan, karena saya perlu banyak masukan ya setiap saat dari beliau. Ya, sangat menakutkan jika dalam menjalankan bisnis ini, dalam mengembangkan S3, mengembangkan Shine Beauty Internasional, saya tidak, teman-teman di sini tidak didampingi dengan beliau. Itu sesuatu yang mungkin sangat menakutkan buat kita semua. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita panggil pembicara yang hebat ini, saya ingin bercerita ya tentang siapa beliau. Gitu. Tapi saya ibaratkan dengan sebuah cerita. Ceritanya seperti ini, teman-teman. Alkisah ada seorang penakluk sebuah puncak gunung yang dia ingin melakukan penaklukan terakhir terhadap gunung tertinggi di dunia. Ya, ketika dia menaklukkan gunung itu, ya semua gunung di dunia dia sudah taklukkan kecuali satu gunung itu. Ya, selama melakukan pendakian dengan semangat, dia terus mendaki dan akhirnya beliau cukup kelelahan. Kenapa? Karena daerah di pegunungan itu cukup ekstrim, cuacanya juga cukup ekstrim, sehingga di tengah perjalanan beliau merasa putus asa dan ingin kembali ke bawah dan tidak melanjutkan perjalanannya menuju puncak. Ya. Dan di saat beliau tertidur di sebuah daerah yang hawanya sangat dingin, ya waktu itu kabutnya pun tebal sekali dan sedikit banyak turun salju beberapa kali menetes di membasahi tubuhnya. Dan ketika sang penakluk ini hampir putus asa dan dia akan turun kembali untuk tidak melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba ada seorang Shifu, ya seorang guru yang datang menghampiri beliau dan memberi semangat kepada beliau. Ya, sang guru ini mengatakan, "Nak, cukup satu kali lagi kamu bisa menaklukkan segalanya. Jangan pantang menyerah. Ya, puncak kesuksesan kamu tinggal sedikit lagi. Dan saya tidak hanya ingin memotivasi kamu, saya ingin mengantarkan kamu ke atas sana. Saya akan bantu kamu mengantarkan ke puncak kesuksesan itu, ke puncak gunung itu, ke puncak penaklukan itu." Ya, akhirnya dengan tergopoh-gopoh, ya sang penakluk itu dipapah oleh seorang Shifu ini pelan-pelan dan akhirnya sang penakluk ini sampai ke puncak gunung tersebut. Ya, di saat sang penakluk itu turun, banyak orang yang datang menyambut gembira sang penakluk itu dan mengatakan, "Kamu hebat sekali, kamu hebat sekali. Bagaimana caranya kamu bisa menuju ke puncak sana?" Hanya sedikit orang, segelintir orang yang bisa ke puncak sana. Ya, ketika dia menyampaikan itu, dia ingin memperkenalkan seorang Shifu itu. Ya, ada orang yang membantu saya, teman-teman. Tapi ketika dia mengenalkan seorang Shifu itu, ternyata sang Shifu sudah tidak ada di situ. Dan hari demi hari akhirnya sang penakluk itu bertemu juga dengan Shifu dan mengatakan, "Wahai guruku, wahai orang bijak, kenapa waktu aku memperkenalkan engkau ke khalayak ramai, engkau tidak mau keluar, bahkan engkau bersembunyi?" Sang Shifu itu bertanya seperti ini, menjawab seperti ini. "Tugas saya hanya mengantarkan para pemenang menuju puncak kejayaannya. Tugas saya hanya mengantarkan para pejuang-pejuang yang ingin berjuang untuk menaklukkan puncak kejayaannya. Tugas saya hanya mengantarkan mereka." Ya, semakin banyak saya antarkan mereka, semakin puas dan semakin saya merasa menjadi seorang yang sukses. Orang yang satu ini adalah seperti Shifu tadi, teman-teman. Beliau bekerja di belakang layar, toh, karena beliau ingin banyak mengantarkan para pemenang-pemenang di bisnis Shine Beauty ini untuk menuju puncak menjadi crown ambassador. Ya, beliau rela repot, beliau rela tidur sedikit, beliau rela untuk bekerja siang dan malam hanya untuk mengantarkan Anda semua menuju puncak kesuksesannya. Dan malam hari ini kita mesti belajar dari beliau, teman-teman. Dan teman-teman, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk Shifu kita pada malam hari ini, Mr. Dedi dari S3 Academy.
Terima kasih. Luar biasa host kita malam ini ya. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali rasanya saya sebagai pemain pengganti malam ini bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya. Karena memang dalam bulan ini saya tidak kebagian jatah Zoom untuk bertemu dengan para beauties semua yang ada di seluruh Indonesia. Tetapi ternyata izin Allah juga ya, akhirnya di minggu terakhir di bulan November ini, saya menutup jadwal Zoom ini yang seharusnya diisi oleh owner kita yang baik hati, Pak Sugi Pramono, tetapi karena satu dan lain hal beliau tadi sudah disampaikan beliau ada halangan, makanya saya yang harus mengisi. Mudah-mudahan tidak menjadi atau tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu untuk tetap mau belajar di sini. Tadi sudah dikenalkan oleh Mas Chandra juga, luar biasa ini host kita ini yang senantiasa in frame, pokoknya hampir setiap hari in frame di program-programnya S3 Academy. Begitu ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, malam ini mudah-mudahan tetap semangat. Yang baru hadir juga saya ucapkan selamat, yang baru bergabung. Yang jelas saya senang sekali, Bapak Ibu, saya ucapin selamat yang sudah bergabung di bisnis yang hebat ini bersama Science Beauty International. Ini yang paling penting sebenarnya. Selanjutnya ngapain nih setelah bergabung, kan? Begitu kan? Ya, selanjutnya Bapak Ibu harus mengikuti program-program yang disiapkan oleh S3 Academy sebagai support system di dalam menjalankan bisnis ini. Jadi biar nggak usah kebingungan tengok-tengok kiri kanan mau apa lagi yang harus dilakukan. Selain didampingi oleh founder tercinta, ada Mak Ros. Selamat malam Mak Ros yang sudah hadir juga, yang sudah stay tune di sini, udah bergabung di Zoom Meet. Ada juga Bunda Alita, selamat malam. Saya tadi sih belum lihat Kak Lala ya, tapi ada nggak sih ya? Oh ada, mudah-mudahan ada deh. Teh Lala juga sudah bergabung, selamat malam. Itu founder-founder kita yang baik hati, yang semangat terus ingin menciptakan para beauties ini, semoga pada sukses bersama. Kita berharap seperti itu ya. Nah, apa sih yang saya dipesenin oleh Pak Owner untuk menyampaikan satu tema yang luar biasa. Sebenarnya kalau disajikan oleh Pak Owner mungkin rasanya lebih greget, tapi saya mudah-mudahan bisa menyampaikannya sesuai dengan harapan para beauty semua malam hari ini ya. Yaitu tentang membangun bisnis jangka panjang di Science Beauty. Wah, memang owner kita ini luar biasa ya. Beliau ini sangat visioner. Jadi step-stepnya itu kadang saya dari tim S3 juga ngikutinnya agak meraba-raba nih harus seperti apa, bagaimana. Karena beliau memang seorang yang visioner dan berkomitmen banget di dalam menjalankan bisnis ini. Ya, kita berharap ini bisa ditulari ke kami sebagai bagian timnya, atau juga ke para founder semuanya. Kita berharap seperti itu, dan para leader-leader, karena memang terbukti dalam waktu kurang 2 bulan, tapi bisnis ini perkembangannya alhamdulillah semakin pesat. Oke, nggak lupa juga saya sampaikan buat teman-teman kita yang ada di Cianjur, kami turut merasa berduka sekali. Semoga beban yang dirasakan bisa dikurangi dan segera bisa pulih kembali keadaannya, dan kita berharap kita bisa bersemangat lagi untuk bisa menjalankan bisnis seperti sedia kala. Begitu ya harapannya ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, tadi sudah ada nih materinya, sudah terbaca ya. Ini tentang bagaimana membangun bisnis jangka panjang bersama Science Beauty International. Nah, kebaca nggak ya? Kebaca nggak? Mudah-mudahan kebaca ya. Kalau nggak kebaca nanti juga kita pasti akan share. Jadi 7 agenda senior dalam membangun bisnis jangka panjang. Nah, ini jadi membangun bisnis yang jangka panjang di Science Beauty itu seperti apa sih? Bagaimana trik-triknya? Sekali lagi yang kami utamakan untuk Bapak Ibu semuanya di dalam menjalankan bisnis ini, yang paling kami utamakan adalah bisnisnya harus bisa ditiru dengan mudah. Sesimpel-simpelnya, sesederhana mungkin gitu ya. Kita nggak mau yang rumit-rumit deh bisnisnya, harus yang sesederhana mungkin, bisa diaplikasikan, bisa diduplikasikan
sesederhana mungkin. Jadi kita memang berupaya banget sih untuk memberikan materi-materi juga yang simple, yang bisa langsung diaplikasikan. Karena kita tahu ya, latar belakang dari Bapak Ibu semuanya juga beragam. Ada yang bisa menangkap dengan cepat, atau ada yang bisa menduplikasikannya dengan cepat. Ada juga yang butuh waktu, karena mungkin kesibukannya, karena mungkin faktor-faktor yang lain yang saya juga kurang paham. Tetapi yang jelas, kita berharap apa yang kita sampaikan ini, kita pengennya semuanya bisa langsung mengaplikasikannya dengan baik, begitu ya. Ini saya akan membahas bagaimana cara membangunnya supaya bisa jadi membuat fondasi yang kuat sehingga bisa menjalankan bisnis ini dengan jangka panjang. Langkah-langkahnya sederhana, saya sudah siapkan ada 7 langkah untuk membangun bisnis ini secara sederhana. Gimana sih caranya? Nah, itu yang jadi pertanyaannya. Gimana sih supaya bisa sukses? Karena harapannya ketika di awal Bapak Ibu semuanya ditawarkan untuk menjalankan peluang bisnis ini di Science Beauty, yaitu harapannya macam-macam kan. Seperti apa sih, bagaimana, tentang uang, tentang peluang, tentang apapun itulah mengenai kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Karena saya yakin ketika ditawari bisnis ini oleh yang mengajak gitu kan, pasti ceritanya yang manis-manis dong, ya kan? Tapi benar nggak sih sebenarnya seperti itu? Bukti sudah ada. Bapak Ibu tinggal follow the leader aja, tinggal follow the founder. Karena founder sudah membuktikannya. Step by step, pelan-pelan, perlahan, tetapi mencapai satu persatu anak tangga yang akan dilewati dengan baik. Harapannya seperti itu ya. Nah, beberapa testimoni tentang hasil juga sudah ada, apalagi testimoni tentang produk. Nah, untuk yang pertama sekali, yang paling mendasar, ya, yang paling mendasar dari 7 agenda Shiner atau beauties dalam membangun bisnis yang jangka panjang di Science Beauty, yang pertama adalah menetapkan impian. Nah, ya. Kenapa sih lagi-lagi impian? Impian sih banyak. Jadi impian tuh nggak harus tidur baru mimpi, itu beda ya. Jadi Bapak Ibu harus menancapkan impian setinggi-tingginya. Supaya ketika jatuh itu nggak langsung ke bumi gitu, kalau setinggi-tingginya di atas awan gitu ya. Jatuhnya paling di awan lah. Tapi kalau mimpinya pendek, orang mimpi juga gratis kan, impian kan gratis kan. Jadi impian setinggi-tingginya supaya ketika jatuh nggak langsung selesai, habis begitu saja. Tetapi masih ada cadangan impian yang lain. Jadi kenapa sih impian? Kenapa harus basicnya impian di dalam bisnis ini? Karena apa? Karena bisnis ini modalnya kecil. Ya, mungkin sebagian orang bisnisnya modal 300.000, pengen impiannya macam-macam. Jadi kalau tidak didasari dengan impian, apalagi bisnisnya modalnya kecil, udah gitu kita tidak ada bos. Bapak Ibu ini business owner. Jadi Bapak Ibu lah bosnya. Bukan kami, bukan S3, bukan Pak Pram, bukan bosnya. Kita berpartner. Begitu. Jadi karena modalnya kecil, ketika Bapak Ibu mendapatkan penolakan, kalau tidak ada impian, saya khawatir akan down. Jadi harus impiannya ditancapkan aja, begitu down, begitu ada penolakan, buka lagi buku impiannya. Diingat-ingat kembali apa impian kita. Impiannya makanya yang besar. Jadi supaya menghadapi penolakan-penolakan yang kecil, Bapak Ibu bisa menghalaunya. Ingat, sekali lagi kita adalah bosnya di dalam bisnis ini, ya. Oke, paham ya, begitu ya. Jadi supaya karena ini kita ini modalnya kecil, udah gitu kita tidak punya bos, jadi yang menyusun agenda kerjanya, yang menyusun impiannya, yang menyusun langkah-langkah di dalam kita menjalankan bisnis ini adalah kita sendiri. Jadi kreativitasnya, inovasinya, pembelajarannya, pendampingannya dan sebagainya, itu kita sendiri, kita yang harus lah. Setiap hari bagaimana sih kita pengen mencari ilmu, mendapatkan ilmu lagi, mendapatkan motivasi lagi, mendapatkan teman-teman yang satu circle, yang satu atmosfer, yang satu frekuensi dengan kita.
Jadi berkumpullah juga dengan orang-orang yang sefrekuensi sehingga bisa sama-sama ikut membangun impian. Soalnya begini, saya khawatir di luar sana juga banyak pencuri impian. Ini yang saya khawatirkan sebenarnya. Pencuri impian itu seperti ini misalnya ya. Ketika Bapak Ibu bercerita kepada orang yang memang bukan satu frekuensi misalnya, berbicara tentang potensi bisnis Sense Beauty katakanlah, itu bisa aja nanti atau keluarga kita sendiri bisa jadi pencuri impian loh. Ngapain sih Bu, capek-capek nawar-nawarin sabun di warung juga banyak, bisa kayak begitu juga loh, bisa down loh ya. Jadi makanya kita harus berkumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi, yang orang punya mimpi-mimpi besar, yang orang punya juga harapan besar untuk menjalankan bisnis ini. Jadi hati-hati tentang impian. Impian harus tinggi, impian harus besar, harus kuat. Nah, tuh, impiannya harus seperti itu. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu semuanya tidak mudah down, tidak mudah celaka gitu ya, apa? Tidak mudah surut atau putus asa kalau kita mendapatkan penolakan atau perlawanan dari calon member-member kita. Oke, berarti bersiap ya untuk mencatat impian. Nah, ini yang paling penting juga nih. Impian itu harus dicatat. Jangan hanya sekedar di kepala. Kalau hanya sekedar di kepala aja takutnya hilang. Impian yang benar itu harus dicatat di buku. Biasanya kalau orang-orang hebat itu tuh biasanya dia mencatat tentang impiannya, perjalanan karirnya, dan sebagainya. Jadi harus dicatat, benar-benar ini. Supaya tidak lupa. Bahkan yang benar juga ya, kalau hukum tarik-menarik juga harus benar-benar ini dibayangkan bagaimana ya, berapa lama lagi ya saya ingin mendapatkan ini, berapa lama lagi. Nah, seperti itu. Jadi itulah targetnya. Saya pikir sederhana ya. Karena mungkin orang yang bekerja konvensional pun juga sama, memiliki tools-tools seperti itu. Ya, seorang kontraktor contoh ya, dia juga pasti punya komputer, punya laptop, punya apa, punya gambar kerja, punya apa, dan sebagainya. Kalau kita cuma buku impian, buku cita-cita, apa yang ingin kita dapatkan di dalam bisnis di Sense Beauty. Karena saya berharap ketika Anda sudah masuk di sini, jangan sampai Anda jadi down ya, karena tidak mencapai impiannya. Oke, seperti itu ya. Jadi selamat untuk membuat impian yang besar. Yang kedua, nah, tadi sudah bicara tentang impian. Yang kedua, kita bahas mengenai pakai produk. Nah, pasti sudah ya. Kalau produknya pasti sudah dipakai dong. Nah, jadi yang paling penting untuk meningkatkan percaya diri kita ketika bertemu dengan calon member, ketika bertemu dengan calon partner kerja, Bapak Ibu harus bisa menceritakan produknya. Harus bisa bersaksi terhadap produknya. Ini tujuannya memang untuk meyakinkan. Jadi ketika kita hanya ya samalah, jangan sampai orang jualan baju tapi ternyata belum pakai baju, masih bertelanjang gitu kan sama aja bohong gitu. Jadi ketika ditanya, ini enak nggak sih produknya gitu misalnya, manfaatnya seperti apa sih? Bisa bercerita karena udah ngerasain. Ini bener nggak rasanya collagen drinknya tuh rasanya strawberry gitu? Manis nggak? Ya kayaknya sih manis. Nah loh, kan repot ya. Jadi untuk lebih meyakinkan kepada orang yang Bapak Ibu ceritakan, karena prinsipnya ini bisnisnya bisnis bercerita ya, Bapak Ibu harus benar-benar juga merasakan produknya, menggali keunggulan itu produknya dan sebagainya. Itu harus, hukumnya wajib. Jadi supaya biar tahu untuk bisa menjelaskan dengan benar, ya kita harus tahu dulu kemampuan dari produknya, produk kualitasnya seperti apa, dan bisa bersaksi. Ya. Di sini saya mengingatkan, Bapak Ibu sebenarnya di dalam bisnis ini kita berharap Bapak Ibu bukan hanya sekedar menjadi seller ya, atau sales, karena kita tidak terlalu berharap banget Bapak Ibu hanya sekedar menjadi sales untuk menjualkan produk-produk kami di Sense Beauty. Tapi lebih daripada itu ya, lebih daripada itu kita ingin menciptakan networker sejati, pantang menyerah, pantang mundur gitu. Karena memang bisnis ini adalah bisnis networking kan. Kita berharap akan tumbuh banyak networking di dalam Sense Beauty ini. Makanya itu salah satu jadi tujuan kita di S3 Academy.
kita berharap kita akan menciptakan para networking atau para networker ya, para networker semuanya. Jadi bukan hanya sekedar seller, selesai menjual, udah untung segini, selesai menjual, untung segini. Nanti akan capek juga terus kalau seperti itu. Karena kita pengennya kan pensiunnya juga dengan cara yang cerdas, kita pengen pasif income-nya juga jalan, Bapak Ibu jalan-jalan, tetap setiap pagi akan mendapatkan transferan. Nah, itu yang kita harapkan. Gitu. Jadi kita sama-sama dulu sepakat bahwasanya di dalam bisnis Science Beauty ini, Bapak Ibu telah menjadi networker. Gimana cara mempelajarinya, gimana cara menggali ilmunya, saya berharap terus aja ikuti pola-pola yang dilaksanakan atau dikerjakan oleh para founder, atau bisa mengikuti program-program yang disiapkan oleh S3 Academy. Begitu ya. Jadi selamat pakai produknya dan terus bersaksi. Yang ketiga, ini paling penting nih, yang ketiga nih salah satunya. Semua penting deh, pokoknya 7-7-nya ya. Yang ketiga adalah tentang daftar nama. Nah, daftar nama ini menjadi aset loh Bapak Ibu ya. Di dalam bisnis apapun sebenarnya daftar nama menjadi penting karena kita akan bisa memilah market. Kita udah punya produknya nih. Produk kita ada 2 ya. Science Beauty Collagen Drink sama Glucolis Soap. Marketnya sih siapa sih? Bapak Ibu bisa deh coba mulai saat ini yang belum membuat daftar nama, tolong daftar nama dicatat, dipindahkan semua yang ada di phonebook kita ini dicatat ke dalam buku. Karena ini aset kita yang paling penting. Di samping bukan masalah uang loh ya. Karena pertemanan atau network gitu ya. Networking itu penting banget. Jadi relasi-relasi yang selama ini itu nanti akan bisa terpilah. Mana yang kira-kira menjadi target tujuan untuk follow up atau presentasi apa namanya? Untuk target-target kita di dalam menawarkan produknya dari Science Beauty atau peluang bisnis di Science Beauty. Kita akan lihat, kita akan tahu ketika daftar nama itu sudah kita catat ke dalam buku. Jadi memang harus punya buku nih. Tadi udah saya bilang harus ada buku impian. Impiannya harus besar. Yang kedua, setelah kita memakai produknya, kita bersaksi, kita harus bisa menceritakan keunggulan-keunggulan produk kita. Terlebih ketika Bapak Ibu bisa melakukan testimoni. Testimoninya dari apa? Dari mengkonsumsi. Oh, ternyata yang selama ini punya penyakit ini atau punya kendala ini atau punya keluhan ini bisa sembuh karena menggunakan Glucolis Soap misalnya. Nah, karena setelah minum kolagen bisa sembuh atau bisa berkurang rasa sakitnya, misalnya seperti itu. Itu harus punya seperti itu. Yang ketiga tadi tentang daftar nama. Jadi tolong daftar nama yang ada di phonebook dipindah ke buku. Apalagi kalau bisa diurutkan mana-mana yang memungkinkan untuk bisa kita prospek gitu ya. Oh ini ibu RT nih, jaringannya banyak nih, catat. Oh ini teman kantor, guru juga catat. Terus semua. Memang harus rajin karena ini juga bagian dari tools kita. Tadi seperti saya bilang, kontraktor pun juga dia menyiapkan itu, dia menyiapkan komputer dengan spek tertentu, dia membuat gambar, dia membuat planning kerja, membuat RAB. Bapak Ibu cukup buku saja. Buku dicatat daftar namanya. Oh ini udah Wati ini kayaknya nggak cocok nih, dia nggak mau nih. Misalnya sudah kita prospek tapi dia masih ragu-ragu. Itu kan kita kan akan pantau di situ karena kita kan di sini kan bisnis loh. Ingat loh, ini bisnis kita loh ya. Bukan Bapak Ibu lagi bekerja di SBI, bukan. Ini bisnis kita. Jadi maju mundurnya bisnis kita dengan apa? Ya dengan kita benar-benar fokus di dalam menjalankan bisnis ini. Bapak Ibu benar-benar full heart gitu ya, semangat, sepenuh hati. Jangan sampai kendor, karena di sini kan menawarkan, kalau Science Beauty itu menawarkan income tanpa batas, reward tanpa batas, ya misalnya gitu ya, atau enggak hasil yang maksimal, itu bisa dicapai Bapak Ibu. Sekarang saja udah kelihatan, baru berapa bulan saja, asumsi mungkin 2 bulan, sudah ada pencapaian-pencapaian yang 50 juta, 40 juta misalnya seperti itu. Ini kan nggak bohong gitu loh. Setiap pagi Bapak Ibu yang sudah prospek, yang udah hasil, setiap hari mendapatkan kompensasi, yaitu berupa transferan kan. Ini kan kita benar real gitu loh. Tinggal bagaimana kita untuk bisa mencapai on the track sesuai dengan impian kita. Impian memang macam-macam. Impian saya dengan Ibu, dengan Bapak, dan semuanya berbeda-beda.
Mungkin kalau saya bagaimana ingin membahagiakan orang tua, bisa jadi Bapak Ibu pengen punya rumah mewah lah, punya mobil mewah lah, itu it's okay, nggak masalah, setinggi-tinggi aja. Tapi nggak usah juga kali punya impian pengen mobil yang kecil-kecil gitu atau yang biasa-biasa, tapi setinggi langit aja, impiannya sebesar-besarnya aja, nggak ada masalah. Karena impian pun juga gratis juga kan. Kita nggak perlu berbayar dengan impian. Ya, kita yang harus kita bayar adalah dengan aktivitas kita gitu, dengan kerja kita seperti apa. Nah, tadi terkait dengan masalah daftar nama, sekali lagi daftar nama kita yang ada di Punbook itu bukan hanya sekedar kita cuma WA-WA-an aja atau apa, coba dicatat supaya tidak lupa. Habis ini besok saya mau ke sini, besok saya mau ke sini, oh ini teman SMA, ini teman SMP, ini teman SD, ini teman kuliah dan sebagainya. Coba dicatat, dipilah-pilah karena itu aset kita. Oke? Selamat menulis daftar nama. Ya, mulai malam ini boleh deh setiap hari 10 dicatat dari Punbook. Coba Punbooknya dilihat, udah ada ribuan barangkali atau ratusan ya. Dicatat. Siapa-siapa. Oh ini, oh Eni ini udah closing kemarin. Ini udah seperti itu. Terus setelah punya daftar nama, selanjutnya undang atau buat janji bertemu. Ini maksudnya apa ya? Ujuk-ujuk bahasa Indonesia apa sih ya? Tiba-tiba yang selama ini tidak berkomunikasi, terusnya tiba-tiba WA, besok ketemuan yuk, gitu ya. Mungkin teman SD, teman SMP dan sebagainya. Ya mungkin harus dengan prolog yang cantik, gitu ya, yang bagus. Undang buat janji ketemu. Nah, siapa sih yang diundang? Terus mau kemana gitu ya? Ya undang yang paling tepat adalah kita undang ke ruang tamu, Bapak Ibu. Kita melakukan one-on-one presentation atau table talk lah, mungkin teman SMA, teman main, teman nge-gym, teman senam, teman apa, mungkin berapa orang kayak gitu. Nah, terus gimana cara mengundangnya? Nah ini kan cara mengundangnya bisa kalau memang dirasa rumahnya kita tidak cukup representatif untuk kita ngobrol-ngobrol, mungkin ke warung makan, atau sekedar ke coffee shop misalnya gitu, atau ke kafe mungkin bisa aja seperti itu, atau janji di mana lah. Yang penting bagaimana caranya untuk mengundang bertemu. Karena kalau tidak bertemu kita juga nggak tahu, kita juga nggak mungkin akan tahu. Mungkin ketika kita tawarkan dia menjadi diamond gitu, menjadi berlian gitu ya. Kita nggak pernah tahu. Oh ternyata responnya oke juga nih ketika diajak ketemu, terusnya begitu diceritakan tentang bisnisnya. Jadi yang paling penting jangan takut untuk mengundang. Kalau takut atau ragu untuk mengundang, ingat-ingat lagi impian Anda sebesar apa. Impian Anda bisa jadi impian untuk bisa menyekolahkan anak di sekolahan, di kampus yang terbaik barangkali, supaya anaknya bisa jadi dokter mungkin. Bukan hanya sekedar kampus yang biasa-biasa, itu butuh biaya yang besar, Bapak Ibu. Biaya yang besar ini karena kita kan menawarkan penghasilan yang tanpa batas kan. Ya kita berharap anak-anak kita nanti juga ini kan mau bisa diturunkan juga. Ini kan bisnis kita loh. Jadi kita yang memondasi lah. Bapak Ibu, saya berharap kita bercapek-capek lah di 1-2 tahun ke depan ini untuk mempondasi bisnis kita ini gitu ya. Jadi next time begitu anaknya udah bisa ditularkan juga untuk menjalani bisnis ini, why not begitu ya? Atau bapaknya yang belum diajak, kenapa tidak diajak? Yuk kita bareng-bareng lah. Karena bapak juga punya pertemanan, ibu juga punya pertemanan, masing-masing pertemanan itu pasti saya yakin punya potensi sendiri-sendiri juga. Jadi temannya bapak ya diajak, temannya ibu ya ayo digarap gitu ya. Jadi ketika kita ragu untuk mengundang atau kita takut, jangan sampai lupa ingat lagi impian kita. Impian kita ini udah kuat belum sih untuk mendapatkan mobil mewah? Udah kuat belum sih untuk bisa punya rumah yang mewah? Itu tergantung dari Bapak Ibu semuanya. Oke, sekali lagi selamat untuk membuat daftar nama. Yang kelima, setelah diundang selanjutnya ngapain gitu ya? Nggak tiba-tiba juga begitu mengundang langsung bahas ini loh, aku punya program ini. Aduh, nggak gitu juga kali. Tetap dong ada ice breaking dulu lah, basa-basi gitu ya, ice breaking Bapak Ibu yang setelah lama mungkin nggak pernah ketemu, akhirnya ketemu lagi, bisa cerita sedikit-sedikit tentang masa lalu mungkin, bisa cerita tentang keluarga dan sebagainya. Nah, selanjutnya pasti akan ditanya, kesibukannya apa sih? Nah gitu ya.
Jadi yang kelima adalah presentasi. Ini juga penting di dalam bisnis ini. Presentasi nggak usah susah-susah deh ya bahasanya ya. Presentasi itu yang menjelaskan. Dibuat sederhana lagi, presentasi itu bercerita. Cerita apa? Pertama cerita produk, boleh. Yang kedua cerita tentang peluangnya. Bapak Ibu sudah menjalankan ini loh, Jeng gitu ya, kalau di sini. Ini loh Jeng, atau ini loh Teh gitu ya. Aku ini baru sebulan nih di Science Beauty nih, kebetulan aku minum collagen drink nih. Masa sekarang aku jadi tambah glowing loh, misalnya gitu kayak gitu. Ini jerawat yang dulu kemarin jerawat ada, begitu aku pakai glucolisop langsung hilang. Ya dibuatlah bagaimana caranya untuk berbicara mengarah ke situ gitu. Begitu aja, sesimpel itu. Atau kok jadi lebih putih ya, pakai apa sih Jen gitu, Teh gitu. Nah seperti itu. Karena hanya untuk mengawali saja, kalau tiba-tiba sengaja, karena gini, tidak semua orang suka dijualin gitu loh. Ketika Bapak Ibu tiba-tiba datang langsung berjualan, ini enak loh, enggak gitu juga. Ya harus pakai ice breaking lah, supaya lebih soft gitu. Tapi yang jelas, yang paling penting adalah presentasi. Ini yang perlu dilatih. Dan kita pengen S3 Academy juga sedikit-sedikit nanti kita akan ada training untuk bagaimana presentasi yang benar, membawakan SOP melalui flip chart dan sebagainya. Flip chartnya udah punya belum Bapak Ibu? Ini sebagai tools loh. Ibarat Bapak Ibu seorang kontraktor tadi, Bapak Ibu tuh harus punya flip chart. Flip chart itu kalau di kontraktor apa ya? Komputer mungkin, buat menggambar mungkin, buat bikin RAB gitu, buat bikin rancangan bangun dan sebagainya. Nah ini kan flip chart juga murah gitu. Jadi itu juga sebagai tools belajar bagaimana sih urutan bercerita. Oh ini loh, company profile-nya kita seperti ini, visi misi dari perusahaannya seperti ini, ownernya seperti ini. Kan itu yang harus dipelajari. Produknya begini, berdiri sejak kapan. Itu semua ada di flip chart. Tinggal dibaca aja, dipelajari, terus diurutkan. Sambil sekali-kali di depan cermin bercerita membawakan bagaimana caranya membawakan SOP yang benar. Seperti itu ya. Jadi presentasi itu bisa macam-macam. Dan kemungkinan dari presentasi Bapak Ibu untuk ketemu orang, kemungkinannya cuma 2. Ditolak atau diterima. Yes or no. Ketika tidak, dia menolak menjalankan bisnisnya. Cuma 2 doang kok kemungkinannya, nggak banyak-banyak. Kalau ditolak ya biasalah, anggaplah angin lalu, next berarti. Tetapi bukan langsung next juga. Siapa tahu begitu ditolak untuk menjalankan bisnisnya, mereka mau mengkonsumsi produknya. Ya, bisa jadi coba deh Jeng, ini murah kok, cuma 20.000 per saset, atau ini 20.000 per piece. Coba aja dulu. Nanti aku dikasih tahu ya, kira-kira perubahannya seperti apa ketika mengkonsumsi. Kan masih ada 2 harapan. Ketika nggak mau menjalankan bisnisnya, mungkin karena kesibukannya, coba ditawarkan saja untuk produknya. Ya lumayan lah, minimal bisa ganti ongkos bensin atau es teh gitu ya, kalau misalnya di kafe gitu misalnya, atau minum makan misalnya. Tapi kalaupun mau untuk menjalankan bisnisnya, ya berarti kan ini kan sebagai satu keuntungan buat Bapak Ibu kan. Ya. Nah, ketika oke setuju ya, dia mau untuk menjalankan mau untuk bergabung dengan Science Beauty misalnya. Ada lagi 2 kemungkinannya. Kemungkinan A bisa jadi member aktif. Siapa tahu ketemu diamond di sini kan. Bapak Ibu akan mendapatkan seorang yang istimewa. Tapi kemungkinan kedua adalah pasif. Minimal mereka bergabung atau mereka membeli produk, ketika pasif ya kita bisa mendapatkan hasil dari penjualan produk kita secara konvensional seperti itu kan. Tetapi kalau mau, nah selanjutnya bagaimana ini untuk mengawalnya supaya benar-benar sama-sama sukses. Yang penting komitmen Bapak Ibu untuk sama-sama sukses. Jangan pengen sukses sendiri atau sukses dengan cara yang seperti itu ya, hanya memanfaatkan teman supaya bisa bergabung, selanjutnya Bapak Ibu mendapatkan komisi, mendapatkan reward, tidak seperti itu juga. Tapi kita harus berkomitmen juga ketika kita sudah mengajak orang, menjaminkan juga mereka bisa sukses seperti Bapak Ibu. Tapi yang paling penting, yang paling mendasar adalah Bapak Ibu juga harus komitmen, harus fokus, harus sukses juga di sini. Jadi ceritanya juga enak ya. Tapi kalau kita mau menawarkan sementara kita juga hasilnya baru ya belum bisa dibanggakan gitu kan. Minimal gini, walaupun belum bisa hasil maksimal di dalam menjalankan bisnis, karena bisnis dari kecil ya, dari 50.000, dari 100.000, kan begitu kan?
semua step by step. Kita juga kesulitan lah ketika kita naik tangga langsung di tangga kelima kan kesulitan juga. Bapak Ibu pasti dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 dan seterusnya. Nggak bisa dong lompat begitu kan malah bahaya juga. Tapi memang benar-benar step by step dari komisi yang 50.000. Ini jadi cerita loh ya. Aku kemarin bisa closing 1 orang 50.000 dapat komisi, alhamdulillah. Besok closing lagi 1 jadi 100.000, alhamdulillah. Seperti itu kan? Step by step seperti itu. Bapak Ibu harus buktikan itu. Jadi ketika mengajak ada yang dibanggakan, ada yang ditunjukkan. Ini loh Jeng, ini loh. Saya baru seminggu udah dapat segini nih. Ayolah daripada kita cuma di rumah aja nonton drakor gitu ya, atau nonton layangan putus kayak hostnya itu senangannya layangan putus gitu. Bapak Ibu juga harus buktikan bahwasanya ini loh komitmen. Jangan sampai begini. Chandra lagi ngajak gini, kemarin juga ngajak, nggak taunya baru sebulan udah nggak bisa dihubungi. Jangan yang begitu. Ini penting. Jadi attitude di dalam menjalankan bisnis ini sangat penting. Karena ketika terjadi hal kecil buruk sekalipun, perusahaannya nanti akan dibawa-bawa juga. Yang paling penting itu. Bagaimana menjaga attitude Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu bisa dipercaya orang. Insya Allah untuk closing, saya yakin belum tentu masalah produk. Ya, closing itu belum tentu masalah produk, belum tentu masalah peluang. Tapi yang paling penting closing itu adalah melihat siapa yang ngajak. Jadi attitude-nya harus diperbaiki juga, gitu kan? Itu yang paling penting sih menurut saya. Terus tadi seperti itu ada 2 kemungkinan ketika yes untuk bisa bergabung atau mau menjalankan bisnisnya, ada 2 kemungkinannya, akan jadi member aktif, akan menjadi member pasif. Kalau aktif perlakuannya seperti apa, kalau pasif berarti hanya beli produk. Jangan dilepas juga, tetap di maintenance, karena produknya akan laku juga kan, seperti itu. Oke, saya yakin Bapak Ibu sudah melakukannya. Tinggal memilih saja, karena saya yakin untuk mencari seorang diamond itu belum tentu langsung di kedalaman direct ya. Jadi misalnya saya merekrut Mas Chandra, belum tentu Mas Chandra diamond loh. Tiba-tiba Mas Chandra ngerekrut A, B, C, D, E. Nggak taunya kita akan menemukan 1 orang potensi, 1 orang diamond gitu ya, berlian, itu ketika kedalaman seberapa. Ini mungkin yang harus kita jaga. Ini mungkin yang harus kita bina. Yang Mas Chandra misalnya yang biasa-biasa aja, mungkin kita bisa bisa apa namanya? Bukan singkirkan. Bisa kesampingkan dulu deh gitu ya. Tapi kita benar-benar kita fokus kepada yang kira-kira memang menjadi potensi untuk bisa membangun jaringan di tim kita. Oke, seperti itu. Jadi selamat berpresentasi. Berikut yang ke-6. Setelah kita presentasi tadi, yang ke-6 adalah follow up. Apa itu follow up? Follow up adalah tindak lanjut. Itu seperti tadi saya sampaikan. Setelah kita ajak orang untuk bergabung, terus diapain? Bapak Ibu punya tanggung jawab loh. Karena ketika menawarkan, pasti ceritanya manis. Apapun itu. Karena pengen closing kan? Karena pengen dapat komisi kan? Tapi selanjutnya, ketika sudah bergabung, terus diapain? Bapak Ibu enak di Science Beauty. Karena ada support system. Tidak semua bisnis networking punya support system. Minimal dari support system itu kita punya materi-materi pelatihan. Dorong, ajak untuk bisa ikut pelatihan-pelatihan. Bagaimana tadi caranya memulai bisnisnya. Ada kan materi pelatihan kalau nggak salah sudah disampaikan oleh speaker yang handal itu ya, Chandra Grasis ya itu. Dia pernah bahas mengenai start your engine itu ya. Jadi bagaimana mengawalinya. Aja materinya juga ada di YouTube kalau nggak salah. Sudah di-upload di YouTube. Jadi kita memang menyiapkan materi-materi itu. Jadi Bapak Ibu terus saja fokus untuk prospek, meskipun sesekali juga harus ngajak mitranya ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana mereka juga terus untuk bisa belajar. Karena ini penting. Pentingnya seperti itu, tapi minimal dengan adanya support system ini mengurangi beban juga gitu. Ayolah ikut tuh nanti malam ada Zoom. Ayolah belajar nanti ada training.
kita lagi menyiapkan beberapa training sesuai dengan peringkat. Jadi nanti ada Sapir, kita ada trainingnya, Leader nanti kita ada trainingnya, Pearl mungkin nanti kita ada trainingnya. Apalagi kalau setelah kayak seperti besok mungkin itu nanti setelah SOP di Temanggung, nanti juga ada trainingnya untuk para leader setempat gitu. Jadi kita bagaimana caranya Bapak Ibu kita buat sedemikian nyaman, bisa belajar bareng. Kita sifatnya belajar bareng loh ya, belum tentu saya lebih pintar dari Bapak Ibu loh. Karena memang Bapak Ibu benar-benar berada di lapangan di garda terdepan untuk menghadapi calon member gitu kan, menghadapi penolakan, menghadapi handling gitu ya, kan bisa seperti itu. Kalau kita punya teorinya, kita punya caranya, tapi paling nggak kita sharing bareng lah. Kita berharap justru banyak masukan. Kita pengen dong training seputar handling objection, bagaimana ketika ditolak dengan alasan seperti ini, bagaimana kita ditolak dengan alasan seperti ini. Oh, saya masih punya anak bayi, susah lah. Kalau saya keluar saya nggak bisa gitu, saya nggak boleh sama suami dan sebagainya. Ayo kita sama-sama belajar. S3 Akademi buka 24 jam kalau nggak tidur. Oke, jadi jangan sampai lupa ya. Itu follow up harus wajib. Karena langkah-langkahnya, step-stepnya dari situ. Kita berharap dari situlah nanti Bapak Ibu bisa tahu. Jadi kita bukan hanya sekedar ngawang-ngawang ya ketika sudah membuat daftar nama, oh ini kira-kira potensi nggak ya nih ya, Bu RT ini bisa nggak sih jalanin bisnis ini? Kita nggak akan pernah tahu kalau kita tidak melakukan follow up. Itu kemarin aku udah presentasi loh di sana, ketemu teman SMA, kira-kira mau nggak sih? Harus di follow up, belum tentu kalau hebat kalau begitu ketemu closing, begitu ketemu closing. Closing bisa aja, itu kan hukum Pareto kan. Closing bisa aja ketika ketemu 1, 2, 3 kali, 4 kali baru closing. Oh iya benar ya Jem, ternyata jenengan sekarang malah tambah putih. Kan bisa kayak begitu ketika ketemu berikutnya. Kemarin kayak waktu kesini biasa-biasa aja, suram gitu misalnya. Tapi begitu udah 5 kali ketemu, oh iya tambah putih. Ya nih alhamdulillah saya sekarang konsumsi collagen drink rutin. Apalagi sekarang saya dapat penghasilan tambahan. Ya lumayan lah sampai baru sebulan udah dapat 20 juta. Kerja apa sih kalau nggak kayak begini? Ya dong saya gabung dong. Kan bisa begitu. Itu dari hasil follow up. Jadi harus dipastikan, benar-benar harus dipastikan. Kita bisa tahu orang ini serius atau tidak, dia hanya pemakai produk atau apa, atau ternyata setelah pakai produk berapa kali dia baru menjalankan bisnisnya. Itu dari hasil follow up Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus jangan sungkan-sungkan untuk memberikan testimoni itu tadi, memberikan kesaksian. Bukan berarti begitu ditolak langsung udahlah udah amat coret lah, nggak usah dia lah, nggak usah tawarin lagi. Nggak bisa gitu juga. Karena tadi asetnya dari database itu yang harus diulik lagi. Mungkin saat ini enggak, kita jeda dulu berapa lama nanti kita hubungi lagi. Berapa lama lagi kita ketemuan. Tapi enggak harus setiap ketemuan kita bahasin produk, bahasin science beauty, enggak harus ya. Kita lihat timing lah. Oke? Karena itu semua momen ya, panggilan itu semua momen. Yang terakhir adalah alat bantu. Nah, jadi Bapak Ibu selamat untuk follow up mulai besok ya. Selanjutnya alat bantu. Tadi saya sudah singgung sedikit, alat bantunya sudah ada belum? Kan kita mau berperang nih. Gitu. Sudah punya belum alat bantunya? Kalau dari tim S3, kita membuatkan sistem pendidikannya, sistem pelatihannya. Bapak Ibu juga harus mengasah diri. Buku-bukunya sudah ada belum? Buku-buku motivasinya loh, sudah ada belum? Kita sudah menyiapkan, nanti kita sudah menyiapkan audio dalam bentuk audio. Jadi sambil tidur bisa mendengarkan headset begini, sambil di mobil juga kita bisa mendengarkan audio motivasinya. Kan sudah mulai diproduksi sama kita ya. Terus buku-buku motivasi. Karena apa sih kita minta seperti itu? Kita pengen Bapak Ibu menjaga impiannya. Jadi impian bukan hanya sekedar ditulis, impian bukan hanya sekedar dibayangin, kita pengen Bapak Ibu menjaga impiannya. Kalau Bapak Ibu punya motivasi yang kuat untuk meraih impian itu, ya saya berharap dengan tools-tools semacam itu, akhirnya ketika kita sedang down, kita kan namanya orang kan up and down ya, tentang motivasi mungkin, itu kan bisa lagi kenceng-kencengnya, lagi senang-senangnya, bisa wah closing, ini posisi lagi naik nih semangatnya. Tapi begitu ditolak sekali, 2 kali langsung down, kan bisa seperti itu.
Terus apa harus bagaimana? Diingat-ingat lagi. Coba didengarkan lagi audio-audio kita untuk memotivasi. Coba didengarkan lagi materi-materi kita untuk bagaimana caranya closing orang mungkin. Coba didengarkan lagi bagaimana caranya pensiun mungkin dengan cara yang benar. Karena pengen kita masa tua kita, hari tua kita freedom lah. Kita di rumah menjaga anak, kita di rumah menjaga suami, menjaga istri, tapi penghasilan kita tetap mengalir. Yang harus dibangun adalah seperti ini. Bapak Ibu harus capek-capek di depan dalam 1-2 tahun. Kira-kira masalah nggak sih? Coba deh dibandingin dengan bisnis konvensional yang harus rutin terus, kita nggak tahu ketika, apalagi kalau yang paling berbahaya adalah ketika bisnisnya kita nggak hadir di dalamnya, bisnis mandek. Nah, ini kan bahaya kan? Jadi kita harus ikutin terus. Ini yang repot. Padahal kita sebenarnya udah lelah, udah capek, tapi kita harus ngawal terus bisnis kita. Ini yang kita nggak mau, karena kita di sini kita kan membangun networking, seorang networker nih. Yang kita bangun begitu, karena apa? Kita berharap dari sini Bapak Ibu bisa mendapatkan penghasilan tanpa batas di kemudian hari dengan memotivasi teman-teman, dengan memotivasi mitra-mitra. Bapak Ibu bisa mendapatkan penghasilan tiap hari, gitu ya. Plunting setiap pagi dapat WA untuk komisi gitu kan. Kita pengen seperti itu. Bapak Ibu lagi jalan-jalan, pagi-pagi udah dapat WA, dapat komisi. WA-nya pagi-pagi, subuh-subuh loh biasanya. Ya, kan kita berharap seperti itu. Jadi kalau subuh-subuh setiap hari dapat WA, penghasilan kita, komisi kita 10 juta gitu per hari. Kira-kira senang apa senang, Bu? Bicara 10 jutanya siapa yang bilang nggak senang? Tetapi semua mengawalinya seperti ini gitu. Di 1-2 tahun pertama, ya syukur sih bisa lebih cepat ya. Saya berharap bisa lebih cepat Bapak Ibu. Tapi di 1-2 tahun pertama pondasinya harus kuat. Ini bisnis jangka panjang. Kita bangun bareng Bapak Ibu. Saya lebih senang gitu ketika Bapak Ibu di sertifikat gitu ya, ada hasil 100 juta, 200 juta dari hasil dari bisnis ini. Apalagi ada yang testimoni, wah mobil impian saya tercapai nih Pak Ded, gitu misalnya gitu. Wah saya senang banget tuh. Ya paling kita apa sih, kita cuma cukup bahagialah dengan keberadaan seperti itu. Makanya impiannya ditulis. Impian nggak harus satu, impian harus banyak, nggak masalah. Nanti kalau sudah tercapai impian satu persatu, tolong S3 dikabarin, biar kita juga ikut bersenang. Itu ya. Oke, alat bantunya dilengkapi, kita sama-sama berjuang. Sekali lagi, S3 berharap kita ingin membangun, kita ingin menciptakan networker, bukan hanya sekedar seller. Apapun itu. Tapi kalau sekarang masih di awal, masih seller, masih menjual, no problem. Kita bangun dengan cara apapun lah. Mau yang online, mau yang offline, apapun itu. Semua masing-masing punya cara. Kita tinggal kreativitas kita. Tapi yang paling penting, follow the leader. Kita harus ikuti leader kita, tapi ikuti yang baik-baik ya, ikuti founder kita. Karena founder saya yakin juga supportnya bagus lah buat Bapak Ibu semuanya. Diawali dari yang kecil, satu ketemu orang, hari ini 1, besok 2, besok 3, 4, 5, selanjutnya HS. Setelah HS, selanjutnya kita SOP. Nanti SOP bagaimana caranya kita bantu Ibu untuk bisa closing. Kita pengen closing masalah. Siap kira-kira begitu? Siap ya? Oke, selamat untuk membuat atau menyiapkan alat bantunya. Begitu Bapak Ibu. Sepertinya seperti itu Mas Chandra, tadi saya sudah menyampaikan 7 hal sederhana. Ini saya yakin sudah di halo, ini siapa yang terbuka ya? Ini saya rasa sudah dilakukan semua. Saya hanya reminding. Lagi-lagi saya hanya reminding. Bapak Ibu lebih piawai lah. Karena Bapak Ibu sudah menjalankannya. Saya hanya mereminding 7 hal ini. Inilah fondasi kita untuk membangun bisnis jangka panjang di Science Beauty Internasional. Begitu. Oke, terima kasih itu Bapak Diki. Terbiasa belajar dari beliau. Oke, 7 agenda bisnis ya. Menarik sekali. Memang itu adalah salah satu hal dasar yang kita mesti miliki ya. Yang pertama tadi apa?
kita mesti punya impian, afirmasi ya, tuangkan ke dalam buku impian kita atau dream book kita. Ya, satu saat kita akan bahas masalah dream book. Dan Anda sebagai leader mesti punya dream book dan Anda mesti tunjukkan menceritakan isi dream book itu kepada organisasi bisnis Anda. Yang kedua, memakai produk 100% ya, Anda mesti loyal sama produknya. Anda mesti fanatik sama produknya. Gak ada sabun warna hijau, merah, kuning dan sebagainya, yang ada sabun warna hitam ya. Yang selanjutnya adalah Anda mesti membuat daftar nama, mengundang, membuat janji ya, terus presentasi, posting, follow up, dan yang terakhir Anda mesti memanfaatkan alat bantu. Kita punya kebiasaan baru ya, karena siapa diri kita saat ini adalah kita hasil kebiasaan kita 2-3 tahun yang lalu. Jadi jika kita ingin 1 tahun 2 tahun ke depan hidupnya berubah, kita mesti hari ini mempunyai kebiasaan baru. Kita harus berkomitmen mempunyai 7 kebiasaan baru itu. Memang di awal ketika kita merubah kebiasaan itu tidak enak Bapak Ibu. Ya, kalau nggak percaya Anda yang punya jam, biasa pakai di jam tangan kiri, Anda pakai tangan kanan, nggak enak. Tapi setelah lama-lama pasti akan jadi kebiasaan. Karena kebiasaan akan jadi karakter dan karakter akan menentukan nasib kita. Manusia tidak bisa menentukan nasibnya, tapi manusia bisa mengendalikan kebiasaannya. Dan merubah kebiasaan di awal sekali lagi tidak enak. Yuk, sebelum session tanya jawab, saya ingin sedikit bermain-main dengan Anda. Kita berbicara masalah kebiasaan. Coba tangannya semua seperti ini teman-teman. Ayo, boleh di on cam kan kameranya? Seperti ini sudah? Sudah semua? Oke, sudah ya. Nah, sekarang Anda seperti ini, Anda balik, Anda buka yang tadinya di depan ini dibalik ke belakang. Nah, Anda tutup lagi. Enak nggak rasanya? Nggak enak kan? Nggak enak. Itu ngerubah kebiasaan, contoh ngerubah kebiasaan kecil ya. Memang di awal nggak enak, tapi Anda mesti paksakan. Karena sesungguhnya sukses harus dipaksa. Kalau miskin itu otomatis. Oke, kita buka pertanyaannya. Wah, Ibu ada yang masih kayak gini aja. Udah Bu, nanti kita Oke, kita buka pertanyaannya. Silahkan kalau ada yang bertanya seputaran dengan cara membangun bisnis ya. Kalau ada yang bertanya dengan produk, nanti akan langsung dijapri oleh Kak Meika Luminga sebagai konsultan kesehatan kita. Karena kami tidak berkompetensi untuk menjawab masalah produk, teman-teman. Ya, Kak Meika kalau masalah produk, kalau masalah perizinan dan sebagainya nanti ada Pak Iqbal. Kalau kami dengan Pak Dedi hanya berbicara masalah cara membangun bisnis ini dengan benar di awal. Oke, silahkan ada yang mau bertanya, boleh dibuka mic-nya atau dengan chat. Ya. Ini dari ada dari Tanggamu Siti ya, apakah efek samping minum kolagen jika masih mengonsumsi obat dokter? Mohon infonya, soalnya sudah bertahun-tahun mengonsumsi obat jadi sudah ketergantungan. Nah, itu mungkin Kak Meka nanti bisa jawab. Nanti insya Allah secepatnya akan dijawab oleh Kak Meka. Ya, nanti akan dijawabkan. Ya, beliau juga ada di sini kok, bisa di chat secara japri juga bisa, atau nanti Kak Meka boleh jawab secara langsung dengan ini. Tapi katanya Kak Meka sekarang lagi masak kayaknya. Kak Mekanya lagi masak. Gitu ya. Kalau saya boleh menjawab, tidak ada efek samping sama sekali, bahkan produk kita itu bisa dikonsumsi berbarengan dengan obat kimia, teman-teman. Ya, tidak ada efek samping sama sekali. Bahkan jika ada orang yang memang harus mengonsumsi obat kimia, jangan dihentikan. Ya, obat kimianya tetap diminum, tetapi nanti porsinya dikurangi sedikit demi sedikit sampai Anda bisa meninggalkan sama sekali agar tidak terjadi ketergantungan. Ya. Gitu, karena obat kimia itu pasti ada efek sampingnya di ginjal, di liver, ya, di sistem pencernaan, bahkan di penglihatan, pendengaran dan sebagainya. Oke, ada yang mau bertanya? Boleh dibuka, silahkan mic-nya. Sepertinya kalau Pak Dedi yang menjelaskan itu cukup jelas, jadi orang udah puas dengan penjelasannya beliau ini. Gitu. Monggo silahkan. Gitu. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Tidak ada, ya. Dan sekali lagi teman-teman, kami mohon maaf karena Pak Owner kita yang tercinta tidak bisa hadir pada malam ini karena satu dan lain hal. Tapi kami akan siapkan berikutnya Zoom terbaik dan beliau akan hadir ya, di Zoom kita ya. Nanti rame-rame ya WA ke beliau, Pak, ayo nanti Zoom-nya kita kemarin itu di WA, japri aja. Gitu, nggak apa-apa. Owner kita itu orangnya itu sumeh. Semua itu membuka hati untuk semua orang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri Hartati
member baru apakah ada tempat training lainnya? Insya Allah ada Bu. Ya, jadi seperti ini teman-teman untuk masalah training, kita sudah menyiapkan 13 modul untuk Anda semua. Ya, ada 13 jenis training baik online, ada training online dan training offline juga. Ya, gitu. Syaratnya adalah nanti kita yang penting pertama kita buat SOP-nya dulu teman-teman. Ya, banyakin dulu membernya dengan cara dasar yaitu dengan SOP. Dan nanti ada kabar baik lagi, kita sedang mempersiapkan foundation pack book, ya, buku foundation pack-nya. Jadi untuk member baru itu sangat bagus sekali kalau Anda memiliki buku itu buku kerja, ada sesuatu yang diisikan dan itu sangat mempermudah Anda ketika menginstal sistem nantinya. Kita sedang siapkan, ya, nanti kita akan sebarkan di semua founder Anda dan Anda boleh memesannya lewat founder atau lewat S3 langsung. Ya, kita sedang siap. Ya. Ada yang jawab di mana kantor? Kita jawab. Oke, kantor pusatnya itu ada di Purwokerto Ibu, di daerah Baturaden. Ya, kemarin ada beberapa, semua founder hadir waktu grand opening kita, dan ada beberapa leader lapis pertama dari para founder yang ikut hadir juga. Dan acaranya sangat meriah. Anda boleh lihat di YouTube channel Shine Beauty Official nanti acara grand opening kemarin dan gala dinnernya. Ya, seperti itu. Ini yang tanya Mas Abbas ternyata. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ada yang mau bertanya? Silakan Mbak Reni Linggau. Mbak Reni Linggau sehat? Alhamdulillah. Ibu Ami Ziat Mutadin. Assalamualaikum Bunda, sehat? Sehat ya. Itu Mbak Tangamu Siti Baiza sehat. Backgroundnya bagus sekali. Itu lagi di mana? Itu lagi di Semak-Semak ya. Itu Ibu Reni Susilawati ini yang paling pertama hadir ini, beliau itu Bu Reni luar biasa ini, top leader kita ya, dan ada Ibu Sri Hartiti. Oke teman-teman, kalau memang ada untuk tour Bali-nya apakah bareng manajemen atau sendiri-sendiri nantinya Pak? Tour Bali itu semuanya bareng nanti ya, kita kumpulkan 20 orang pertama ya, setelah 20 orang terkumpul kita akan berangkat. Ya, mungkin tim manajemen akan ikut juga, mungkin di sana juga ada akan meeting leader nanti, leader meeting di sana. Ya, seperti itu. Jadi cepat-cepat Anda mesti jadi 20 orang pertama karena syaratnya sangat mudah. Ya, sangat mudah. Ini bisnisnya sangat mudah, marketing plan-nya sederhana. Ya, tidak ada yang sulit ya, dan tidak ada orang gagal, yang ada orang yang berhenti dan tidak fokus saja. Seperti itu. Oke, ada lagi? Ya, tour Bali-nya sebentar lagi kita, kalau kuotanya 220 kita rame-rame meeting di Bali dengan celana pendek ya, bagi yang laki-laki tentunya, pakai sandal nanti. Meetingnya santai. Oke. Ada lagi? Oke teman-teman, kalau izin kakak mewakili. Selamat malam Pak Chandra, gimana cara memprospek online? Saya kesulitan prospek online Pak, terima kasih. Wah, ini yang berkompetensi menjawab itu sebenarnya Cut Marla. Kembali lagi, saya sedang siapkan materi referral digital marketing. Bagaimana cara kita prospek secara online. Sebenarnya gini teman-teman, yang terpenting adalah Anda konsisten. Itu yang pertama. Prospek yang penting Anda konsisten. Yang kedua, Anda mesti mempunyai teman tertarget. Ya, teman Anda sekarang Anda mulai saring. Karena Anda sekarang memang sosial media itu kita tidak boleh alihkan posisinya sebagai untuk menjual. Ya, tetap harus sosial media adalah cara untuk kita berinteraksi. Kalau kita menjual terus di situ juga teman kita jadinya akan bosan. Nah, makanya kita mesti perlu memilih teman tertarget. Contoh, kalau saya dulu itu kalau di Instagram saya masuk ke, misalkan saya ketik, kalau orang yang beli biasanya orang punya uang. Betul ya? Orang punya uang, kita lihat siapa kira-kira orang-orang yang punya uang di Indonesia. Oh, saya ketik Bank Mandiri, Bank apa. Nah, saya itu ikutin orang yang memfollow beliau, memfollow dia, karyawan-karyawannya itu orangnya sukses banget loh. Oh, dia senang belanja online loh. Ya, jadi saya masuk ke komunitas seperti itu. Misalkan kita masuk ke kecantikan, grup kecantikan. Ya, saya follow leader-leadernya. Saya follow anggotanya karena saya tahu anggota-anggota di situ adalah orang yang butuh kecantikan atau informasi tentang kecantikan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi konsisten. Anda mesti setiap hari punya
janji dalam diri Anda mesti posting setiap prime time. Ya, jam 6 pagi sampai jam 7 pagi itu Anda mesti posting. Orang lagi bangun tidur buka HP. Nanti mau makan siang jam 11 sampai jam 1. Orang selesai tutup laptop sebelum berangkat ke kantin dia buka laptop, atau dia sedang menunggu pesanan makanan di kantin dia buka HP pasti. Ya. Terus jam 3:30 sore ketika orang pulang kerja, yang paling bagus prime time-nya adalah jam 7 sampai jam 9 malam. Di saat-saat itu Anda mesti komitmen posting. Kalau perlu di alarm. Ya, setiap jam prime time itu di alarm. Seperti itu ya. Izin kakak mewakili member nih, mau tanya untuk prospek calon member sebenarnya untuk menjelaskan di awal apakah kita menganggap produknya dulu apa bisnisnya, sedangkan kita belum tahu karakter orang tersebut. Nah, ini beliau langsung menjawab. Ya, kalau tadi tanyanya kepada saya jadi silakan jawab. Sekarang beliau yang akan menjawab. Untuk Mbak Mira B di Lampung, silahkan Pak Andi menjawabnya. Baik, terima kasih Mbak Mira ya. Mbak Mira di Lampung ya. Terima kasih, saya coba jawab ya. Sebenarnya yang di awal itu, yang di prospek, bahasanya prospeknya itu presentasinya mengenai produk atau mengenai apa tadi bisnis gitu ya. Itu semua bisa dilakukan apapun itu. Yang paling penting, tadi saya sudah sampaikan, yang paling penting sekali ketika bertemu seseorang, ketika kita sudah berjanji dengan seorang bertemu ya, yang paling penting adalah kita ice breaking. Di awal kita menggali dulu kebutuhan. Apa sih kebutuhannya yang paling tepat? Belum tentu juga kita tiba-tiba kita bahas, ini loh kita bisa dapat hasil ratusan juta. Belum tentu juga orang minat dengan uang angka-angka ratusan juta. Belum tentu. Atau bicara tentang bisnis yang belum tentu juga. Malah ternyata dia butuhnya cuma butuh collagen drink barangkali atau produknya, karena memang dia lagi butuhkan karena dia ada permasalahan di dalam tubuhnya. Dia butuh kolagen. Nah ini loh produk kolagen ini yang saya cari, murah lagi. Nah, seperti itu kita belum tahu. Jadi tidak semua orang kita dengan semangat sekali, antusias banget kita bicara tentang masalah uang, belum tentu orang membutuhkannya. Tidak semua. Jadi kita nggak bisa kita mengukur dari diri kita. Apalagi kita mengukur gini ya, kira-kira dia mampu nggak ya 300.000 ya. Kita nggak bisa seperti itu. Kita nggak bisa menghakimi begitu juga. Kita memang harus ice breaking dulu, harus digali. Jadi harus tidak bisa langsung to the point, apalagi baru satu kali pertemuan, baru satu kali ketemu. Kan saya tadi bilang, belum tentu satu kali ketemu bisa closing. Itu mungkin orang-orang terdekat kita. Tapi lama-lama orang-orang terdekat kita akan habis. Kita bisa, pertama mungkin enak ya di awal kita ring satu baru ketemu closing. Baru datang aja ngetok pintu, ya ini mau bawa ini ya, kalau lagi ring ya, menawarin, aku ikutlah. Bisa begitu kan. Oh ini Sense Beauty ya, aku gabung. Ring 1 mungkin begitu, karena ring satunya kita tahu siapa kita. Kita nggak akan bohong, kita tahu attitude-nya kita seperti apa, atau dia tahu keberadaan kita tuh seperti apa. Tapi lama-lama akan habis. Ring 1 akan habis. Bapak Ibu akan pindah ke ring 2. Mungkin orangnya agak lebih jauh gitu jaraknya, kedekatannya ya. Kedekatan hubungan emosionalnya tuh agak lebih jauh. Nanti ketemu lagi ring 3, kalau ring 2-nya udah habis, agak jauh lagi. Ring 4 dan sebagainya. Akan seperti itu, makanya kita harus ice breaking, kita harus di awal itu kita harus menggali dulu. Ini kebutuhannya apa sih ya? Nah kita kan dari ngobrol kita akan tahu kan. Kebetulan ternyata gini, wah ibu sekarang anaknya udah SMP kelas 3 loh. Berarti 3 tahun lagi anaknya harus sudah kuliah. Berarti kebutuhan uang nih. Nah, mungkin kita bicara mengenai prospek. Kita bicara mengenai peluang bisnisnya. Tetapi ada juga mungkin orang tua yang sudah mulai sakit-sakitan atau punya kendala kesehatan. Kita mungkin bicara mengenai produk. Atau anak muda sekalipun, anak ABG kan belum tentu juga dia bicara mengenai uang kan. Tapi karena permasalahan di kulit wajahnya yang penuh dengan jerawat gitu, kita bisa tawarin juga produknya. Mungkin ini siapa ya? Itu bisa dari produknya kita nawarin sabun misalnya kayak gitu. Itu semuanya tergantung dari hasil kita melakukan ice breaking atau kita menggali kebutuhan. Yang penting jangan sampai salah juga gitu ya. Jadi kita udah datang ketemu orang nyerocos karena kita baru dapat Bali. Oh kita pakai Bali.
Padahal dia udah mainnya udah nggak ke Bali, dia mainnya udah ke Singapura, dia mainnya udah ke Australia. Apa sih ini orang nawar-nawarin Bali? Aku aja setiap seminggu sekali ke Singapura, ke Thailand, kan nggak penting gitu loh. Jadi salah sasaran. Jadi dari ice breaking kita nggak usah di awal kita, oke lah kita memperkenalkan diri kita dari Sense Beauty gitu ya. Kita bagian dari Sense Beauty. Tapi kita nggak bisa langsung juga kita membicarakan tentang produknya. Kita nggak bisa juga langsung kita membicarakan tentang bisnisnya. Itu harus melalui ice breaking atau menggali kebutuhan. Oke? Ya memang agak lama. Untuk melakukan itu agak lama. Jadi nggak ujuk-ujuk gitu, nggak tiba-tiba langsung bahas produk. Kita mungkin harus berbahasa-basi dulu ya. Begitu? Siapa tadi Mbak Mira di Lampung ya? Mudah-mudahan terjawab. Ada yang lain? Pertanyaan kedua nih Pak Dedi. Selamat malam Pak Dedi. Boleh dong sarannya bagaimana cara membangun karakter leader setelah rekrut dan edifikasi mitra baru biar satu frekuensi di bisnisnya. Terima kasih dari Mbak Reni Susilowati. Cara membangun karakter leader setelah direkrut. Mbak Reni, selamat malam. Cara membangun karakter leader ya? Gimana ya Mas? Ya cara membangun leader dan mungkin cara mengajari kasih mitra baru mungkin ya agar satu frekuensi. Jadi gini, ini teknik edifikasi yang benar adalah kita harus kembali mengedifikasi yang mengedifikasi kita. Jadi gini ya, contoh saya mengedifikasi Mbak Reni. Bukan berarti begitu Mbak Reni habis mengedifikasi saya terus berhenti di saya. Jangan diangremin itu edifikasinya. Selanjutnya yang paling benar adalah ketika Mbak Reni habis edifikasi saya, ini loh Pak Dedi, ini dia nih seorang founder, bla 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 bla. Dia baru sebulan aja dia udah dapat ini pencapaiannya luar biasa banget. Jangan berhenti. Itu egois. Berikutnya, apalagi Mbak Reni membawa calon member. Terus memperkenalkan saya sebagai leadernya Mbak Reni misalnya. Nah, itu tadi saya bilang, jangan berhenti di saya. Saya harus mengedifikasi Mbak Reni balik. Iya Bu, Ibu beruntung banget loh kenal sama Mbak Reni, malah diajak datang ke sini. Seneng deh saya ketemu dengan Ibu. Mbak Reni ini luar biasa loh Bu, baru setengah bulan aja dia penghasilan dari di bisnis ini udah seperti ini. Ibu seneng deh, Ibu maksudnya Ibu harusnya bangga banget loh punya kenalan bisa sama Mbak Reni, terus memperkenalkan ke saya menggunakan bisnis ini. Ini bisnis luar biasa Bu. Ibu nggak salah deh kalau Ibu bisa berada di sini. Seperti itu ya. Tekniknya adalah ketika kita diedifikasi orang atau apa namanya kita disanjung gitu sama orang, jangan berhenti di kita. Jadi kita harus menyanjung juga siapa yang habis mengedifikasi saya. Contoh begini, Mas Chandra tadi sudah mengedifikasi saya sebagai pemateri, sebagai pembicara malam hari ini. Jangan berhenti di saya. Itu egois namanya. Saya harus mengedifikasi Mas Chandra juga. Itu yang harus dilakukan. Itu harus dilatih. Dan itu harus diberitahu. Jadi ketika Bapak Ibu mau melakukan home signing dengan mendatangkan orang, jangan sampai lupa juga leadernya diedifikasi. Ini yang mau kita datengin Bu. Ini namanya Mbak Reni. Dia jalanin bisnis Sense Beauty ini sudah 5 bulan. Dia ini begini loh Bu. Dulu dia itu begini jualan ini, tapi sekarang setelah ini dia bisa nih alhamdulillah perekonomiannya sekarang jadi bagus. Nah ya misalnya seperti itu. Edifikasinya seperti itu. Jadi kita harus melakukan edifikasi begitu supaya orang percaya, yakin. Oh iya ya Mbak Reni ya, wah enak ya di rumah aja dengan online dia berbasis online prospeknya, tapi dia bisa mendapatkan hasil. Bu, saya jangan ngomong-ngomong ya Bu, Mbak Reni ini hasilnya segini loh dari Sense Beauty. Itu kemarin dia baru beli mobil, seperti itu ya. Jadi yang namanya teknik edifikasi harus begitu. Itu dia harus diajarkan, harus disampaikan sama mitra-mitranya yang mau mengundang orang dengan teknik seperti itu. Bukannya kita pengen dipuji ya atau kita pengen diangkat-angkat, bukannya seperti itu. Itu memang tekniknya begitu. Jadi Bapak Ibu harus melakukan edifikasi. Ini bisnis edifikasi, ini bisnis duplikasi. Ini yang berisik siapa ya? Ya begitu ya Mbak Reni ya. Mudah-mudahan terjawab. Ditambahkan boleh.
Boleh. Nanti akan kita siapkan kaset khusus berbicara masalah edifikasi karena edifikasi ini sangat penting. Teknik edifikasi ini yang akan mempercepat bisnis kita semua teman-teman. Ya, namun bukan edifikasi yang dimanipulasi ya. Edifikasi mesti tulus memberikan dampak yang luar biasa. Ya, semua orang punya sisi negatif sama sisi positif. Ya, kita mesti melihat sisi positif dari setiap orang itu. Seperti itu, fokuslah pada sisi positifnya untuk bangun bisnis. Nah, ya hukumnya adalah edifikasi. Anda boleh edifikasi siapa saja, apa saja, kecuali diri Anda sendiri. Nah, nanti ada nih yang wajib diedifikasi. Siapa sih? Yang pertama, perusahaan Shine Beauty. Yang kedua, manajemennya Shine Beauty. Yang ketiga, produk sama marketing plan-nya. Itu wajib diedifikasi. Ya, yang ketiga adalah program dari support systemnya dari S3 Academy. Ya, yang keempat tadi alat bantu, audiobook, videobook itu mesti diedifikasi. Ya, upline dan sponsor itu harus diedifikasi. Yang penting lagi kalau ada pembicara di kota Anda, edifikasi pembicara pertemuan, berikan kekuatan ke orang itu ya. Jangan nunggu yang bicara orang hebat dulu ya. Makanya kita perlu teknik edifikasi. Kalau nunggu kita punya postur dulu baru diedifikasi, ya untuk apa kita membangun bisnis ini? Kita mesti nyewa artis dan sebagainya ya. Tapi kita tidak lakukan itu. Ya, downline Anda ya. Sebaiknya Anda melakukan edifikasi terbanyak pada upline atau sponsor yang sering membantu Anda di lapangan. Banyak edifikasi mereka. Karena mereka yang akan membantu Anda bisa meminjam kekuatannya mereka dengan Anda mengedifikasi mereka. Ya, nanti ada kasetnya. Ya, itu cara mengedifikasi dan cara membangun karakter tadi teman-teman. Ya, memang membangun karakter itu dibutuhkan waktu sekitar 90 hari. Merubah kebiasaan tadi yang kayak gini menjadi kayak gini tuh akan enak jika 90 hari. Nah, pastikan kalau Anda ingin membangun karakter grup bisnis Anda, lakukan dengan disiplin selama 90 hari dengan mengajak mereka untuk mendengar audiobook, ya, MP3, membaca buku yang positif, ya, melihat sesuatu yang positif, berkumpul dengan orang yang positif, ya, itu bisa merubah karakter nantinya. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya mungkin? Ada lagi yang mau bertanya? Ya, lagi nih Pak, bagaimana bentuk marketing plannya? Oh, marketing plannya ini binary. Ibu Sri Hartati kelihatannya member baru Ibu ya. Nah, nanti kalau iya Bu, iya nggak apa-apa. Kita sistemnya binary Ibu, binary murni. Nanti cara perhitungan untuk mendapatkan bonusnya bagaimana? Boleh Ibu hubungin yang mengajak Ibu, mengundang Ibu. Atau setelah acara ini, Ibu boleh hubungin pihak S3 Academy, kita akan bantu menjelaskannya. Ya Bu ya. Oke, makasih Ibu, terima kasih. Oke, siap-siap Pak. Terima kasih Pak Dedi. Wah, Pak Dedi tuh Mbak Mira bilang terima kasih tuh, sama-sama. Oke, karena waktu sudah menunjukkan jam 8 lebih 40 ya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri saja teman-teman. Ya, dan kembali lagi saya sangat bangga pada malam hari ada sekitar 45 orang yang hadir dan belajar pada malam hari ini karena kita semua tahu ya, kita harus terus merasa hijau supaya punya ruang waktu untuk banyak belajar. Jangan pernah merasa matang karena kalau matang itu tandanya sebentar lagi kita akan busuk. Ya, boleh sekali lagi yuk kita ucapkan terima kasih banyak kepada pembicara kita yang telah memberikan ilmu yang banyak. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Silakan habis ini kita bisa matikan dunia. Anda ingin bersapa boleh dibuka mic-nya. Dan selamat belajar, kita ketemu nanti insya Allah di Bali dan di panggung kemenangan Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih Mas Chandra. Semuanya. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih Pak Chandra.
suka mengaduk itu.